Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah kekalkan dalam kitabnya berfirman kepada kita semua, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah, sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur dan benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua ibadah yang dibuat-buat tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah. Perbuatan baru itu pasti akan membawa pada kesesatan. Menurut finar kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, berulang kami sampaikan khutbah Jumat dan selalu kami ucapkan kalimat yang sama. Apa yang tadi saya bacakan dikenal dengan khutbah hajah. Nabi alaihissalam selalu menggunakan khutbah hajah ini dalam hal-hal yang penting, baik itu dalam mengutus pasukan, pada saat sedang haji menasihati orang di Mina. Ada momen-momen penting mengingatkan tentang 3 ayat agar setiap muslim bertakwa dan hanya patuh dan tunduk kepada Allah. Kemudian juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap amal perbuatan mereka, terutama ibadah, serta berhati-hati dari perbuatan yang dibuat-buat atau perbuatan bid'ah, karena akan membawa pelakunya ke dalam kesesatan dan api neraka. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini judul kita adalah katakan iya untuk sukses. Islam, agama kita ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna ad-dina indallahil Islam.
Agama di sisi Allah hanya Islam. Dalam firman yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai panduan hidupnya, panutan hidupnya, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kesempurnaan Islam ini termasuk memotivasi setiap individu muslim untuk agar selalu maju dan sukses, selalu menjadi orang yang berprestasi. Kita disuruh bersaing dalam hal-hal positif. Kita disuruh agar menjadi orang yang terkaya, terpintar, tertampan, paling berhasil dalam segala hal. Kita boleh mencari pasangan yang terbaik, memiliki harta yang banyak, kendaraan, kenalan, pendapatan, apa saja. Selama konsepnya 5 huruf, halal. Dan menjauhi 5 huruf yang lain, haram. Kita boleh menjadi orang kaya raya, kejar prestasi tertinggi dalam akademik, dalam apa saja, jabatan kerja, semuanya. Dan Allah memerintahkan untuk itu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melarang setiap muslim untuk malas, nganggur. Bahkan tidak ada kata-kata vakum dalam Islam. Tidak ada putus asa. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua. Andai saja di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman. Dan dia ingin tanam, sementara dia tahu besok akan terjadi kiamat, tetap dia tancapkan. Artinya silahkan kerjakan yang terbaik. Selama belum terjadi kiamat, belum berhenti kesempatan untuk beramal saleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mengejar yang terbaik prestasi dunia dan di akhirat, untuk itulah manusia bersaing dalam hal yang positif. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya saya akan bacakan, yang menjelaskan kepada kita kalau setiap muslim dianjurkan agar sukses, maju. Silakan perbaiki nama baik Anda. Kejar prestasi terbaik, termasuk dalam masalah harta dan apapun yang dibutuhkan untuk kebaikan nama kita di dunia. Dan sebaliknya kita dilarang untuk menjadi orang yang vakum, pengangguran, menjadi penyebab masyarakat terganggu dengan keberadaan kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan hai Muhammad kepada seluruh manusia, siapa yang coba-coba berani mengharamkan perhiasan yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Kata para ulama, rezeki yang baik Allah berikan dalam jiwa kita, suka dengan warna yang bagus, suka dengan bau yang wangi, suka dengan penampilan yang rapi, suka dengan rumah yang luas, mobil yang bagus, tunggangan yang bagus, semuanya itu fitrah. Maka Allah mengatakan, siapa yang coba-coba mengharamkan itu dari hamba-hamba Allah sementara Allah sudah halalkan. Katakanlah, itu untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, dan balasan di akhirat yang lebih besar lagi di surga hanya untuk mereka saja. Artinya di dunia Allah akan berikan juga orang-orang kafir, tapi mereka tidak kenal namanya konsep halal. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Mulk ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi buat kalian terbentang. Bisa kalian jalan di atasnya, bisa kalian cocok tanam, bisa mengambil hasilnya, bisa membangun dan segala macam. Dan makanlah rezeki-rezeki yang sudah Allah keluarkan dari buah-buahan, dari hewan ternak, dari segala macam hal. Silakan nikmati. Wa ilaihin nusyur, dan kalian akan kembalikan kepadanya. Artinya itu semua harus yang halal. Kalau yang haram akan ada pertanggungjawabannya. Juga tentang hari Jumat yang kita sekarang berada. Dalam surah Jum'ah ayat 10 Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu. Apa yang Allah perintahkan? Fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan salat Jumat, menyebarlah kalian di muka bumi. Untuk apa wahai Tuhan kami? Wabtagu min fadlillah. Cari karunia-Nya Allah. Bekerja, bergerak, cari sesuatu. Muliakan dirimu, penuhi kebutuhanmu. Dan beri zikirlah kepada Allah. Sambil bekerja, sambil mengingat Allah. Ingat mana halal, mana haram.
agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ada sebagian muslimin saudaraku seiman salah faham dengan definisi zuhud. Kalau sudah ikut pengajian seringkali ada dengar kalimat zuhud. Kita harus zuhud di dunia, zuhud di dunia. Dan mereka ada sebagian yang mengatakan zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini definisi sangat fatal salahnya. Ulama meluruskan, zuhud itu yang dicintai oleh Allah. Kita disuruh zuhud di dunia. Definisinya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Itu yang benar. Jadi kalau azan berhenti dari meeting, berhenti dari pekerjaan, dahulukan dulu urusan akhirat, baru kemudian kita kembali kerja lagi. Itu yang dikatakan zuhud. Zuhud itu bukan teman-teman makan roti kering, pakai baju yang rusak, jalan kaki tidak pakai sendal, sebagaimana sebagian orang fahami. Ini semua mencoreng kehormatan agama Islam. Islam tidak pernah menyuruh itu. Ada seorang sahabat Nabi pernah duduk di hadapan Nabi SAW, bajunya kotor, penampilannya kurang baik. Lalu Nabi SAW datang kepadanya memberikan kepadanya sesuatu. Uang, ini, perbaiki keadaanmu. Dia mengatakan, saya orang kaya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW malah bingung dan heran melihat dia. Lalu mengatakan, kalau begitu, mana kamu dari bekas nikmatnya Allah padamu? Ya, di mana kamu dari nikmatnya Allah? Allah berikan kau uang, beli baju, beli makanan, berpenampilan yang baik. Jangan rusak, jangan buruk. Dalam sebuah hadis Allah SWT menceritakan tentang dirinya melalui lisan Nabi Muhammad SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, rapi, bersih, sempurna, menyukai semua itu. Kita lihat surga yang dijanjikan dalam Al-Quran. Bidadarinya cantik, taman-tamannya bersih, istananya luas, dipan-dipan, permadani, semuanya bagus. Dan Allah buat fitrah kita suka dengan rapi. Taman yang ditata rapi, bau wangi, baju yang bersih. Bahkan Allah lawannya memberikan kepada kita rasa gerah supaya kita mau mandi, rasa lapar supaya kita mau makan, rasa haus supaya kita mau minum. Kita suka dengan sesuatu yang rapi, itu fitrah. Jangan bentrok dengan itu. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya dicintakan dunia ini, dunia kalian kepadaku, karena ada dua hal. Karena ada wanita yang dicintai, ada istri, ada ibu, ada anak, ada saudari yang dilindungi dan dicintai, dan ada wangi-wangian, bau wangi. Bahkan Nabi SAW suka dengan wangian. Hari Jumat kita disunnahkan seperti ini. Kata Nabi SAW, siapa yang hari Jumat mandi dengan mandi yang bersih, menggunakan wangi-wangian terbaiknya di rumah, baju terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi, lalu dia ke masjid, dia dengarkan khutbah tanpa memisahkan dua orang yang sedang duduk, lalu dia sholat dalam sholat Jumat, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Pembersihan dosa berhubungan dengan kebersihan badan, kebersihan dan kerapian. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji masyarakat Kuba. Masjid Kuba di Madinah, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, la masjidun ussisa ala taqwa min awal yawmin ahakku an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya masjid yang pertama dibangun di asas ketakwaan, artinya semuanya ikhlas membangun masjid itu dengan rezeki halal, itu lebih layak kau sholat di situ, hai Muhammad, maksudnya Masjid Kuba. Dan di sekitarnya ada banyak laki-laki yang suka bersuci. Dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Makna bersuci suka sekali dengan kebersihan, kerapian. Sehingga mereka kelihatan tampan, mereka kelihatan bersih karena suka dengan itu. Kata para ulama tafsir, salah satu kelebihan penduduk Masjid Kuba adalah mereka menggabungkan pada saat bersuci dua hal. Istinja dengan istijmar. Istinja artinya bersuci dengan air pada saat cebok. Kemudian kalau tidak ada air kita menggunakan istijmar, menggunakan batu. Penduduk Kuba menggabungkan keduanya karena sukanya dengan kebersihan dan kerapian. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam Islam untuk selalu bergerak, ya, berusaha, ikhtiar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk bagi orang yang bergerak. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha untuk menjangkau jalan-jalan kami, menerapkan syariat kami, menerapkan apa yang kami perintahkan atau mencari yang kami halalkan, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari juga memotivasi setiap muslim agar bergerak, ya, mencari sesuatu yang terbaik buat dia dan menjauhkan dirinya dari
hal-hal yang bisa menghinakan dirinya. Kata Nabi SAW, ma aqala ahadun ta'aman khairun min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kul min amali yadihi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih meninggikan derajat, lebih besar pahala di sisi Allah dan lebih baik di mata manusia dibandingkan seseorang makan dari hasil kerjanya sendiri, tidak mengemis. Dan ketahuilah, Nabi Allah Daud alaihissalam Allah tinggikan derajatnya justru karena makan dari hasil tangannya sendiri. Juga dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, kana Zakaria alaihissalam najjara. Ketahuilah semuanya Nabi Allah Zakaria adalah dulu tukang kayu, ahli membuat kayu dan menguasai bidangnya. Juga dikatakan bahwasanya Idris alaihissalam, Nabi Allah, kana khayyatan yatasaddaqu bifadli kasbih. Dia adalah seorang tukang jahit yang hidup dari hasil jahitannya itu demi kemuliaan dan tidak minta-minta sama orang. Juga disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berdagang. Beliau mulai dari umur 8 tahun atau 11 tahun. Maaf, mulai dari umur 21 tahun. Beliau sudah masuk ke perdagangan sampai diutusnya menjadi Nabi. Dan sebelumnya beliau mengembala kambing, bekerja untuk mendapatkan hasil. Dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun atau 20 tahun tadi. Maka ini semua teman-teman menunjukkan bagaimana Nabi SAW bergerak. Dan juga beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, li'an ya'khudha ahadukum abhulah. Seseorang di antara kalian membawa potongan-potongan talinya. Thumma ya'til jabal. Lalu dia naik ya, ke atas gunung yang tinggi. Thumma ya'ti bihizmati min hatab. Kemudian dia mengumpulkan kayu-kayu bakar di situ. Dia ikat. Fayabi'aha fayastagni mithamaniha. Kemudian dia menjualnya, pikul di punggungnya lalu dia menjualnya. Sehingga dia bisa hidup dari hasil penjualan itu. Khairun lahu min an yas'alan nas. Itu lebih baik bagi dia daripada dia mengemis-ngemis sama orang. A'tauhu au mana'uh. Orang berikan atau orang menolaknya. Juga kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur, memuji tentang para sahabat Nabi. Karena dia saksikan sendiri bagaimana para sahabat Nabi setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka menyebar di muka bumi. Mereka bukan duduk, vakum, tidak bergerak, tidak bekerja. Oh saya sahabat Rasulullah, udah tinggal kasihin duit saja. Enggak. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, kami belajar dari para sahabat Nabi. Karena karena ashabu Rasulullah SAW yatjaruna fi bahrir Rum. Sampai-sampai para sahabat Nabi itu berdagang di lautannya bangsa Romawi. Umar bin Khattab memberikan wasiat yang sangat penting. Beliau mengatakan, ta'allamul mihna fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Kalian harus menguasai keterampilan-keterampilan. Karena pasti seseorang dan kalian akan membutuhkan keterampilan tersebut di satu waktunya. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjarul Quraisy hatta dakhala fil imarah. Ketahuilah bahwasanya Abu Bakar ayahku adalah orang yang paling sukses dalam bisnis sampai dia menjadi atau memegang kancah politik atau memegang pemerintahan barulah dia tinggalkan. Seseorang dari tabi'in bernama Qais bin Asim, terkenal sekali dengan kesolehan dan sangat kaya raya. Dia mewasiatkan anak-anaknya sebelum dia meninggal, dan ini dinukil oleh para ulama menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Alaikum bil mali wastina'ah. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, carilah rezeki, carilah harta itu dan jagalah baik-baik, kembangkan. Fa innahu mambahatul karim, karena itu adalah sumber pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi anil laim, dan akan menjauhkan seseorang dari keterhinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah kalian mengemis-ngemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena itu adalah pendapatan terakhir seseorang. Kalau sudah benar-benar kepepet, bangkrut, kehilangan barang, terjadi gempa, kehilangan apapun, baru mengemis. Kalau tidak, maka tidak boleh. Juga Sa'id bin Musayyib mengatakan, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan bagi seseorang muslim yang tidak mencari harta yang baik. Yaqdi bihi dainah, dia bisa lunasi utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dan dia menjaga kehormatannya. Wa yaqdi bihi zimamah, dan dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa immata, kalaupun dia sampai mati setelah dia kaya raya, taraka mirathan liman ba'dah, dia akan tinggalkan sebagai warisan bagi orang yang datang setelahnya.
Dahhak rahimahullah bin Muzahim, seorang tabi'in yang masyhur, juga memberikan wasiat, syaraful mu'min salat fi jawfil lail. Ketahuilah kemuliaan seseorang itu dinilai seorang mukmin dari salat malamnya yang dia tidak tinggalkan. Wa izzuhu, dan kemuliaannya di tengah-tengah masyarakat, istighna'uhu anin nas. Dia berlepas diri dan tidak bergantung dan mengemis pada manusia. Teman-teman sekalian, orang bekerja walaupun sedikit, walaupun hanya jual gorengan, walaupun bekerja apa saja. Pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, karena di setiap bergerak itu memikirkan, berusaha, ikhtiar, di sini ditolak, lamar di sana, berusaha, itu ada berkah. Dan kalau ada orang yang duduk hanya menunggu saja pemberian orang lain, maka ini akan menghinakan diri dia. Kalau dia minta kepada orang kaya, kalau dikasih pun dia masih terhina. Kalau dia tidak dikasih, bergabung padanya dua keburukan. Sudah terhina, juga tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kata Umar radhiyallahu anhu, maksabatun fi di'anah khairum min su'alin nas. Pendapatan yang susah payah, tapi penuh dengan jerih payah, susah, keringatan, gajinya pun kecil, lebih baik daripada mengemis dengan orang-orang. Luqman al-Hakim yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Luqman, ini seorang saleh dulu di zaman sebelum kita. Dia mewasiatkan kepada anaknya, dinukil dalam sebuah riwayat sahih, dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, istagna bil kasbil halal. Selalulah bekerja cari pendapatan yang halal. Prestasi tertinggimu di dunia kejar. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Tidak ada orang yang meninggalkan mencari rezeki halal ini, mengejar prestasi dunia terbaiknya dengan cara yang benar, kecuali, kalau orang tinggalkan, kecuali akan tertimpa tiga hal yang buruk. Yang pertama, rikkatun fidini, lemah agamanya. Kalau orang ya tidak punya pendapatan, tidak punya kedudukan, ya maka dia lemah agamanya, bisa dijual. Bukankah banyak orang murtad di Indonesia gara-gara sembako? Lemah karena keadaan ekonomi. Yang kedua, au-dha'fu fi aqli. Akalnya jadi pendek dan kosong. Orang kalau terbiasa bekerja, ide ini, ide itu, bermusyawarah, berdiskusi, ya pengalaman-pengalaman menambah ide dia. Kalau orang terbiasa pengangguran, nggak ada idenya. Dia habis, akalnya jadi pendek. Dan dikatakan awwaha'um fi muru'ati, atau dia terhina di nama baiknya, kehormatannya. Orang tidak lihat. Mau tampan pun kalau dia miskin orang anggap remeh. Subhanallah. Lalu kata beliau, wa a'dhamu min hadza, dan lebih besar daripada itu, istighfafun nasu bihi. Manusia akan menganggap remeh dia. Nabi SAW, teman-teman, selalu beristiadah kepada Allah, berlindung agar jangan sampai tertimpa ini. Apa yang beliau minta? Beliau mengatakan kepada kita semua, dan beliau minta ta'awwadhu billahi minal fakri wal killati wal dhillah. Selalulah berlindung kepada Allah dari kemiskinan dan kekurangan, juga kehinaan. Artinya silakan cari sesuatu yang baik. Tidak ada orang, teman-teman, yang berusaha lalu tidak mendapatkan. Sampai pepatah bahasa Arab kekal, man jadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Kalau ada dua orang, yang satu berusaha, yang satu tidak berusaha, dalam 5-10 tahun ke depan kita akan lihat yang berusaha akan mendatangkan hasilnya. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW dalam doa beliau yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tertimpa kemiskinan sehingga aku lapar, karena itu seburuk-buruk keadaan. Juga Nabi berdoa dalam hadisnya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat vakum dan juga malas. Wal jubni wal bukhul, juga dari sifat jubun. Jubun itu pengecut, tidak mau membela hak-haknya dia. Dan juga bukhul, pelit, kikir. Wa ghalabati daini wa qahrir rijal, dan terlilit dengan utang, dan jangan sampai aku dikuasai oleh orang-orang. Artinya karena terlilit utang akhirnya kita dikejar-kejar oleh orang lain. Ini termasuk doa Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita semua, inni la'ala rajula fayujibni syaqlah atau syaqlu. Kadang-kadang kata Umar, aku melihat ada orang, aku kagum dengan ketampanannya, bajunya kelihatan bersih, penampilannya. Fa idza sa'altu anhu faqila la 'amala lah saqata an 'aini. Tapi ketahuilah, andai saja aku bertanya kepada orang lain dan dikatakan bahwasanya dia tidak punya pekerjaan atau pengangguran,
maka jatuhlah dia dari mataku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menemukan ada orang selepas Jumat seperti ini, habis Jumat duduk-duduk di masjid. Lalu Umar bin Khattab tanya mereka, kenapa kalian duduk di sini? Untuk apa? Lalu mereka mengatakan, nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah. Kalau ada rezeki datang, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak. Maka apa yang terjadi? Umar bin Khattab lalu menghardik mereka. Lalu Umar bin Khattab dalam riwayat ini dikatakan, wa yanharuhum, memarahi mereka dan mengusir mereka dari masjid. Wa yaqul, sambil berkata, la yaq'ud ahadukum an talabir rizq. Jangan kalian duduk ya, dan tidak atau berhenti, jangan kalian berhenti dalam mencari rezeki. Allah, dan jangan wayakul, kemudian dia berkata, Allah merzukni, ya Allah berikan saya rezeki, tapi dia tidak bergerak, tidak bekerja. Waqad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Padahal dia sudah tahu Allah tidak pernah takdirkan langit akan menurunkan hujan emas atau perak. Muhammad bin Thawr juga berkata, Sufyan al-Thawri, salah satu ulama masyhur di Mekah, yang masyhur di Mekah, beliau pernah menemukan ada orang juga sama, habis sholat Jumat dulu di Masjid Haram Mekah. Pahalanya besar, 100.000 sholat di sana. Tapi habis sholat Jumat mereka duduk, mereka nggak bergerak, nggak cari rezeki. Maka ditanya, ma'ijlisukum, apa yang buat kalian duduk di sini? Qulna ma nasna. Mereka berkata, kami nggak tahu harus buat apa. Qala utlub min fadlillah. Keluar, cari rezekinya Allah. La wala takunu 'ilatan 'alal muslimin, dan jangan pernah kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Juga dikatakan bahwasanya para fuqaha, kata para ulama sepakat mewajibkan setiap muslim untuk mencari rezeki dan diharamkan bagi mereka untuk vakum, duduk dan malas kecuali dalam keadaan memang dia sakit. Juga disebutkan bahwasanya orang yang bergerak, berusaha, apalagi kalau teman-teman bisa membuka usaha-usaha, menjadi seorang pengusaha yang sukses dan memang dia jujur dari pendapatan yang halal, dengarkan kedudukannya. Walaupun ibadahnya tidak terlalu banyak. Tapi kata Nabi SAW, at-tajirus saduqul amin. Seorang pedagang, ya, pebisnis yang sukses, yang jujur dan terpercaya. Kata ulama hadis maksudnya adalah pendapatannya, sumbernya halal, dan pekerjaannya halal, ya, sumber modalnya halal, dan sistem yang digunakan juga halal. Ma'an nabiyina was-siddiqina was-syuhada. Hari kiamat nanti dia akan masuk surga tertinggi bersama para nabi-nabi, para siddiqin dan para syuhada. Juga dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berjalan-jalan dengan para sahabat. Kemudian ada satu orang lewat di hadapan mereka, keringatan, bajunya kotor, angkat beban-beban batu, pelapa-pelapa kurma. Para sahabat prihatin melihat orang itu, lalu mengatakan, ya Rasulullah, andai saja orang ini dapat pahala jihad di jalan Allah, ya. Luar biasa, ini seperti orang jihad. Angkat batu, angkat ini keringatan untuk mencari rezeki. Maka apa kata Nabi SAW? In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, bahwa fisabilillah. Kalau dia sekarang ini keluar mencari rezeki untuk anak-anaknya yang kecil yang dia ingin berikan makan, maka dia sama dengan jihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar ini mencari rezeki untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah sangat tua, maka dia juga dihitung di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia juga keluar mencari rezeki supaya dia mulia, tidak ngemis sama orang, untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia sama di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan wa huwa fi sabili syaitan. Kalau dia keluar hanya untuk memamer-mamer saja, saya ini orang miskin atau saya ini orang bekerja, maka dia di jalannya syaitan. Dan kita tutup teman-teman dengan sabda Nabi SAW yang mulia kepada Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat beliau lagi sakit keras di Mekah. Orangnya kaya raya luar biasa. Dan dia cuma punya anak satu perempuan. Dia mengatakan, Rasulullah, boleh nggak saya meninggalkan dan mewasiatkan supaya harta saya itu semuanya saya wakafkan di jalan Allah. 2/3-nya. Kata Nabi SAW, banyak sekali 2/3. Dia bilang, kalau begitu ya Rasulullah, setengahnya. Kata Nabi SAW, setengahnya juga masih banyak. Kalau begitu ya Rasulullah, 1/3-nya. Kata Nabi SAW, 1/3 dan 1/3 masih banyak. Ingatlah, kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, sehingga mereka kau tinggalkan punya harta, punya mobil, punya rumah, punya segala macam.
sehingga mereka tidak mengemis pada orang-orang lebih baik daripada mereka mengemis kepada manusia. Kesimpulannya teman-teman sekalian, Islam menyuruh kita menjadi orang yang sukses, kejar prestasi dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada dalam kamus seorang muslim saya tidak bisa, saya sudah terlambat, saya sudah tua, nggak ada kata-kata itu. Ingat tadi sabda Nabi SAW yang pertama saya sampaikan, kalau di tangan kita ada pohon dan kita ingin tancap, ternyata besok kiamat tetap disuruh kita melakukannya. Para sahabat Nabi ada yang masuk Islam umur 60 tahun lebih, hafal 30 juz Al-Quran. Tidak ada kata-kata tidak bisa. Selalu bisa, selalu mampu, dan ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan jalan keluar untuk itu. Aku qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya bertaubat istighfar kepada Allah dan mengajak jamaah untuk beristighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah, bertobatlah karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Ada waktu di mana di Jumat ini kalau seorang muslim berdoa pasti diijabah oleh Allah. Dan itu disebutkan dalam dua buah hadis. Hadis yang pertama riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Jumat adalah waktu di mana setiap muslim diijabah doanya, dan fokuslah pada saat imam sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib yang faham tentang sunnah Nabi SAW pasti berdoa di khutbah kedua sebagaimana akan kita laksanakan sebentar lagi insyaAllah. Riwayat yang kedua, riwayat An-Nasa'i. Nabi SAW mengatakan Jumat ada 12 waktu. 12 waktu dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di situ kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fokuslah selepas asar sampai terbenam matahari. Maka jangan sia-siakan waktu-waktu mulia ini. Mari kita hadirkan fikiran dan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengijabahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin Engkau melihat kami karena Engkau Maha melihat, mendengar kami karena Engkau Maha mendengar, dan mengetahui semua niat dan seluk-beluk kehidupan kami karena Engkau Maha mengetahui. Kami tidak berkumpul di sini kecuali untuk memuji-Mu dan menjalankan perintah-Mu ya Allah. Dan kami mengucapkan salam hormat kami sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami, kepada bimbingan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berharap balasan 10 kali rahmat dengan ucapan sekali ini. Ya Allah, kami tidak berkumpul sini kecuali karena keimanan kami tentang keberadaan-Mu dalam ghaib. Kami tidak melihat-Mu ya Allah, tapi kami yakin Engkau adalah pencipta. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, dan tidak ada sekutu bersamamu dalam setiap kegiatanmu. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, jadikan negeri kami negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan angkat perselisihan di antara mereka, dan jadikan kami dalam ibadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Angkat seluruh permasalahan negeri ini, lunasi utang-utangnya, karunia kami pemimpin yang beriman kepadamu, yang bertakwa kepadamu, yang memberikan hak-hak kami sebagai masyarakat. Dan juga ya Allah, luaskan dan bukakan semua pintu-pintu rezeki dari seluruh penjuru negeri ini. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang sangat luas, agar Engkau menyembuhkan orang-orang sakit di antara kami, melunasi utang-utang orang yang terlilit utang, mengangkat dan menyelesaikan seluruh permasalahan orang yang sedang menghadapi masalah di dunia dan juga di akhirat, dan limpahkanlah rezeki-Mu yang luas kepada kami. Jadikanlah kami orang yang bertakwa dan tunduk kepada hukum-hukum-Mu. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di Cina sekarang yang sedang tertindas ya Allah. Ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Dan juga partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan yang terakhir ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ketahuilah saudaraku seiman, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, maksiat dan perbuatan keji.
Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal azim yadhkurkum. Ingat dan tunduk selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah dan amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.